Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Arinanto dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sebelum saya menjelaskan tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik berorientasi akademis, teori, dan riset. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Osip K. Fleckdim, ilmu politik yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara, sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Menurut Profesor Muhammad Yamin, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat yang artinya mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses keberlangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep ilmu politik. Ada 5 konsep ilmu politik. 1. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok lain. Tokoh-tokoh yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut, mempertahankan kekuasaan yang mempunyai tujuan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. 3. Keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. 4. Kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 5. Pembagian atau distribution. Ialah pembagian dan penjatahan nilai dan hak masyarakat. Pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan nilai-nilai secara mengikat. Nilai adalah suatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang ingin dimiliki manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak, seperti penilaian suatu azas, seperti kejujuran dan kebebasan berpendapat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. 1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Secara umum, ilmu politik menitik beratkan pada fungsi input.
Sedangkan ilmu pemerintahan menekankan pada fungsi output dari mutu sistem politik. Maksudnya adalah ilmu politik mengkaji tentang pembuatan dan menampung aspirasi untuk menentukan suatu kebijakan. Sedangkan ilmu pemerintahan membahas tentang penyelenggaraan kebijakan atau peraturan serta kebijaksanaan dalam masyarakat. 2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, terutama di negara-negara benua Eropa, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang, law enforcement, merupakan salah satu kewajiban yang penting. Hukum dan politik mempunyai hubungan timbal balik. Hukum, jika berada di atas politik, maka hukum bersifat positif, yang mencakup standar di mana kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik, karena hukum adalah keputusan-keputusan politik. 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ilmu sosiologi. Mengapa? Karena ilmu sosiologi mempelajari memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan dan kebijaksanaan dalam ilmu politik. 4. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, ilmu politik erat hubungannya dengan ilmu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau. Contohnya seperti terletak pada ilmu yang dipelajari yaitu ilmu kemanusiaan yang berpedoman pada peristiwa masa lampau. 5. Hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk yang mempengaruhi politik. Ilmu politik memandang ilmu geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. 6. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat sehingga pelaku politik bisa mempelajarinya agar pelaku politik dapat memberi keputusan yang terbaik untuk masyarakat. 7. Hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi publik. Ilmu politik dengan ilmu administrasi publik sangat erat kaitannya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa administrasi publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. 8. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan masyarakat. Contohnya seperti seorang sarjana ilmu politik meminta bantuan ke sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomi yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan tertentu khusus yang menyangkut
pembinaan demokrasi. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kesimpulannya adalah ilmu politik memiliki banyak sekali keterkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang saling melengkapi di antara cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.